Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia berbicara kepada Sky Sports setelah MotoGP Ceko 2025, hari ini saya termasuk yang terburuk dalam pengereman. DNA motor ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Bagnaia mengomentari finish keempat Sky di Brno, sejak awal tahun, saya mengalami masalah dengan pengereman dan masuk tikungan. Kami mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang membantu kami berkembang. Pendekatan dan tujuan kami sedikit berubah selama musim ini, kami memulai dengan tujuan memenangkan kejuaraan, tetapi saat ini sulit untuk bersaing dengan Mark untuk memperebutkan gelar. Sekarang saya harus mengejar Alex, lalu meningkatkan performa hingga akhir musim agar siap untuk tahun depan. Di satu sisi, Dalikna bilang Anda sudah membuat kemajuan akhir pekan ini. Di sisi lain, kami melihat Anda tidak mampu mempertahankan keunggulan Anda yang biasa, mengerem motor. Bisakah Anda membantu kami memahami penilaian ini? Saya sudah mengeluhkan masalah pengereman dan masuk tikungan sejak beberapa waktu lalu, sejak Thailand. Saya selalu sangat sulit disalip, atau setidaknya siapapun yang mencoba menyalip saya selalu melebar, tetapi sekarang situasinya terbalik. Saya salah satu yang terburuk, semua orang menyalip saya saat pengereman, saya tidak bisa mengerem keras. Ketika saya mencoba mengerem keras, entah ada yang mendekati saya dari lintasan lurus atau saya melebar, jadi saya benar-benar kesulitan di bagian itu. Sulit dimengerti karena ketika saya mencoba mengerem keras seperti yang saya inginkan, tidak ada cara untuk menghentikan motor, dan ketika saya mengerem lebih lembut untuk jarak tersebut, saya kesulitan untuk masuk tikungan. Jadi, ini adalah situasi yang sangat sulit untuk diatasi. Dovizioso bertanya di Sky, saya rasa Anda sedang memasuki fase baru dalam karir Anda. Anda telah tiba di MotoGP, menapaki jenjang karir, dan menjadi juara dunia. Sekarang Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak memiliki perasaan 100% seperti yang Anda miliki dalam 2 tahun terakhir. Namun, semua tergantung pada Anda dan tim, karena Anda tahu segalanya dengan baik, untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun depan. Secara psikologis, saya bayangkan, ini sulit, tetapi semuanya ada di tangan Anda dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, tentu saja, pada akhirnya, kami tahu proyeknya, meskipun saya merasa belum begitu memahaminya tahun ini. Namun, pada akhirnya, semuanya ada di tangan kami. Kami mencoba segalanya, dan tidak ada yang membantu kami meningkatkan area itu, jadi saya rasa DNA motor ini belum 100% sesuai dengan permintaan saya sejak awal. Namun, kami harus gigih, pendekatan dan tujuannya sedikit berubah selama paruh pertama musim ini. Kami memulai dengan target memenangkan kejuaraan, tetapi saat ini, kami harus realistis, sulit membayangkan bertarung melawan Mark dalam kondisi seperti ini, atau bahkan untuk gelar juara. Jadi, kami harus memulai dari titik yang berbeda, mencoba mengejar Alex, yang merupakan pembalap di depan saya, lalu terus meningkatkan performa hingga akhir agar siap untuk tahun depan. Di bagian akhir balapan, saya mampu mengendalikan traksi belakang dengan lebih baik. Pengereman dan masuknya sangat mirip dari awal hingga akhir, tetapi sayangnya, saya tidak bisa mengerem mendadak. Seiring saya perlahan-lahan melepaskan kontrol traksi, saya merasa semakin baik. Rasanya, karena tidak mendapatkan FP di lintasan kering, saya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik dengan peta. Semakin saya membebaskannya, semakin mudah mendapatkan traksi. Itu adalah kesalahan penilaian saya di akhir pekan. Semakin ban turun, semakin saya membebaskan traksi, semakin baik saya melaju. Bezzecchi, saya tahu Marc Marquez mampu mengendalikan balapan, ia berhasil menyelamatkan beberapa per 10 detik. Pembalap resmi Aprilia Marco Bezzecchi menganalisis balapannya di Brno, termasuk finish podium, dan merinci bagaimana ia memandang Marc Marquez di lintasan. Dari Motosan bertanya kepadanya apakah ia sudah terbiasa dengan podium, karena ia telah meraih beberapa podium berturut-turut, dan Bezzecchi menjawabnya sebagai berikut, sambil merangkum balapannya pada hari Minggu, tidak, saya sama sekali belum terbiasa dengan podium. Tapi terima kasih atas pujiannya, saya sangat senang. Sebuah balapan, terutama di 2 lap pertama, di mana saya mengambil beberapa risiko, terutama saat menyalip Quartararo. Tapi itu berhasil karena di sanalah saya menerima kunci balapan, karena jika saya tidak segera menempatkan diri di depan, dengan ban depan, saya tidak akan mengalami lebih banyak kesulitan dan saya tidak akan melakukannya dengan baik.
Karena Marco selalu berada di belakang Marc Marquez, pebalap Aprilia ini telah menganalisis gaya berkendara pebalap Ducati tersebut dan menceritakannya secara detail. Saya tahu Marc mengendalikan balapan, bahwa ia menyimpan posisi per-10 untuk dirinya sendiri, jadi saya memutuskan untuk tidak melebih-lebihkan di awal dan saya juga menekan, tetapi berusaha untuk tetap presisi. Saya pikir Marc juga membantu Anda dengan waktu untuk mempelajarinya dan yang terpenting, untuk mengetahui apa yang kurang di paruh pertama dan kedua musim ini, untuk mencoba sedikit lebih dekat. Alex Marquez menerima penalti yang harus dijalaninya di Grand Prix berikutnya. Alex Marquez tiba di Brno masih dalam perawatan cedera jari. Meskipun demikian, akhir pekan itu tidak buruk, meskipun ia mengakui ia merasa sangat berbeda di atas motor. Hari Minggu tidak berakhir seperti yang diharapkannya, karena hanya beberapa putaran setelah balapan, pembalap asal Cervera itu terjatuh dan menabrak Joan Mir, yang, sekali lagi, tidak dapat menyelesaikan balapan hari Minggu. Akibatnya, ia diberi penalti putaran panjang untuk GP berikutnya, sebuah sanksi yang, seperti yang ia akui di DAZN, ia anggap sepenuhnya adil. Pembalap Katalan itu menyadari kesalahannya. Saya pikir penalti itu adil. Saya sangat jujur. Ketika saya terjatuh, saya tahu saya akan mendapatkannya. Saya yang bertanggung jawab. Saya membuat kesalahan hari ini, dan ketika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menerimanya dan menatap ke depan. Itu adalah akhir pekan di mana, entah kenapa, saya sedikit lebih gugup dari biasanya, saya tidak membalap dengan aliran yang menjadi ciri khas kami. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Kita harus belajar dari akhir pekan ini, sedikit lebih tenang, dan terutama ketika kita memulai dari belakang, kita harus sedikit lebih sabar. Saat itu, saya tidak terlalu berusaha menyalip, melainkan menguji diri untuk melihat seberapa jauh saya bisa melaju, dan saya kehilangan kendali di depan dan sialnya saya menyenggol Joan. Ketika kita membuat kesalahan, kita harus menerimanya. Positif untuk paruh kedua musim ini. Mengenai percakapan setelah kecelakaan, ini adalah percakapan yang tidak menghasilkan apa-apa. Dia marah, dan saya marah pada diri sendiri. Ini adalah percakapan yang tidak menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Saya minta maaf dan berharap. Pada akhirnya, setelah jeda musim panas, masih ada 10 balapan tersisa, jadi kita harus positif. Semoga akhir pekan ini membantu kita menghindari kesalahan-kesalahan kecil di paruh kedua kejuaraan dunia. Kita berada di posisi kedua, dan kita harus terus melaju. Ulasan paruh pertama musim ini. Meskipun menyelesaikan balapan seperti ini, dengan 10 balapan tersisa, keseimbangannya sangat bagus. Kami berada di posisi kedua di kejuaraan dunia, jauh lebih baik dari yang kami harapkan di awal tahun, dalam posisi yang sangat bagus. Memang benar Marc telah sepenuhnya lolos, meskipun kejuaraan belum diputuskan sampai Anda memastikannya secara matematis. Apapun bisa terjadi. Acosta katakan, finish podium di Ceko benar-benar pukulan emosional bagi saya. Pedro Acosta menyelesaikan GP Ceko dengan finish podium ganda pada hari Sabtu dan Minggu, akhir pekan terbaiknya musim ini dan dorongan emosional bagi pembalap Murcian tersebut. Pembalap KTM tersebut memulai musim dengan berjuang melawan sindrom kompartemen, kurangnya kepercayaan terhadap pabrikan akibat berita keuangan yang mengkhawatirkan, dan kurangnya keyakinan terhadap proyek yang tampaknya tidak berkembang dari perspektif olahraga. Namun, setelah menyadari bahwa ia membutuhkan operasi lengan dan tetap tenang serta sabar terhadap tim dan pabrikan Austria tersebut, sang pembalap secara bertahap meningkatkan performanya, menyelesaikan akhir pekan terbaiknya tahun ini tepat sebelum jeda musim panas. Kalian tahu betul, sejak Thailand, kami belum pernah naik podium di balapan hari Minggu. Kami harus senang setelah awal musim yang buruk. Kami punya tujuan yang sangat jelas, dan tujuan itu lenyap begitu saja, kenangnya. Kami harus berjuang keras, tertinggal jauh, sebelum menjalani operasi lengan, penderitaan demi penderitaan itu sendiri, dan mampu melangkah maju, bahwa KTM telah maju dan sedikit demi sedikit kami semakin dekat dan melakukan hal-hal dengan cara yang benar adalah hal yang paling membuat saya bahagia. Pada akhirnya, merekalah yang harus menanggung suasana hati terburuk yang bisa saya rasakan, terutama tim saya, yang telah menelan semuanya. Kemenangan adalah milik mereka. Ia mempersembahkan podium kepada tim, yang sepanjang balapan terus menuliskan satu kata di papan untuknya, Penre, pasta. Itulah yang selalu saya lakukan, dan suatu kali terjadi kesalahpahaman dengan kata, yang sudah bisa Anda bayangkan arahnya, dan sejak itu, kata itu menjadi sinyal ketika saya harus menekan. Mereka terus menekan saya sepanjang balapan dan saya melaju dengan lidah terjulur di setiap putaran, tetapi semuanya berjalan baik bagi kami karena Pecco Bagnaia datang dengan sangat kuat dari belakang dan kami menyelamatkan situasi, ujarnya. Marquez, jalan masih panjang, tapi hanya saya yang bisa kehilangan gelar. Marc Marquez,
Untuk pertama kalinya di musim ini, mengakui bahwa gelar juara kini sepenuhnya bergantung padanya dan dengan keunggulan 120 poin dan 10 balapan tersisa, jika ia menjauh, itu berarti kami telah melakukan kesalahan besar. Ya, saya realistis. Dengan keunggulan 120 poin dan 10 balapan terakhir yang masih tersisa, jika dia terpeleset, itu berarti kami telah melakukan kesalahan besar. Kami harus terus mempertahankan intensitas, konsentrasi, dan pendekatan yang sama setiap akhir pekan untuk memastikan dia tidak terpeleset, jelasnya. Masih banyak yang tersisa, tetapi kita hanya bisa kehilangannya, akunya. Mark meraih double ketujuhnya musim ini, yang kelima secara berturut-turut, poin 37, yang menandai kesempurnaan akhir pekan, dan seperti hari Sabtu dalam sprint ia tampak lebih dari cukup, tetapi ia membutuhkan beberapa kali overtake untuk memimpin balapan, yang ia menangkan dengan cara dan waktu yang ia inginkan. Kami melaju dengan baik, seperti kemarin, dengan kecepatan tinggi, kepercayaan diri tinggi, saya merasa nyaman. Ketika pembalap lain memacu, saya mampu melangkah lebih jauh, merujuk pada Marco Bezzecchi, yang memimpin putaran awal dan tetap dekat dengan pembalap Spanyol itu hingga pertengahan balapan. Musim ini telah mencerminkan hal ini, terutama sejak tes Aragon, di mana kami tidak memiliki komponen baru, tetapi kami mengambil langkah maju dalam hal pengaturan yang tampaknya mustahil di awal musim, ujarnya. Petik 2. Saya tidak ingin menjadi berita utama, itulah tujuan Anda di sini. Yang saya tahu adalah saya menjalani salah satu paruh pertama musim terbaik sepanjang karir olahraga saya. Tentu saja, 2014 sempurna memenangkan 10 balapan berturut-turut, tetapi sekarang MotoGP berbeda. Dengan sprint, balapan panjang, mempertahankan konsentrasi selama begitu banyak putaran, banyak kelelahan yang muncul. Jadi saya sangat senang dengan kondisi fisik saya, karena saya sudah tahu motornya bekerja dengan baik. Saya melihatnya tahun lalu, pembalap asal Katalan itu tidak melewatkan kesempatan itu.